Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat selamat siang menjelang sore. Bagaimana nih kabar kamu hari ini? Eh, di perjalanan menuju ke sini lancar atau tidak nih? Alhamdulillah kabarku baik. Perjalanan menuju sini sih alhamdulillah lancar juga, nggak ada yang bermasalah. Ya, eh, alhamdulillah ya. Semoga eh, semoga kamu diberi kesehatan ya. Eh, jadi sebelum kita sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya, uh, untuk mengurangi rasa canggung kita pada pertama ketemu. Untuk sesi konseling hari ini, uh, perkenalkan nama Ibu Sita Fidianti sebagai guru BK kamu. Kalau kamu sendiri? Nama aku Devera Kishal Vista sebagai menjawab ya namanya. Terima kasih ya uh, sudah sudah berkenan hadir, meluangkan waktu kamu untuk sesi konseling hari ini. Jadi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih, jadi ibu menjelaskan tentang jadi sesi konseling ini kita rahasiakan. Kamu boleh cerita apapun yang kamu rasakan hari ini. Jika jika kamu ingin cerita apapun, ceritakan saja. Kita di sini terbuka ya, nggak ada rahasia apapun. Jadi ini kerahasiaan kita berdua saja, untuk tidak tidak bocor tidak bocor dimanapun. Nah, sebelum itu coba kamu boleh ceritakan dari suasana uh, kamu berangkat ke sekolah, bagaimana, terus sampai pulang kamu nih gimana? Perasaan aku sih kayak senang sih, datang ke sekolah bertemu dengan teman, guru, semuanya, guru mau ibu-ibu kantin pun juga gitu. Kalau perasaan aku waktu pulang mungkin capek ya, capek banget pasti sih. Yes. Panas. Kayak udah yang awalnya udah semangat, terus pas pulang jadi lemah lesu ya, Iya. karena udah seharian beraktivitas kan. Nah, di kelas kamu ini rame banget nggak sih, atau berapa orang gitu? Ramai sih enggak, cuman di kelas aku tuh ada sekitar 26 orang. Nah, biasanya kamu kalau istirahat di sekolah tuh ngapain aja? Pertama sih aku selalu nyari temen kalau ke kantin atau apa biar nggak sendiri. Terus kadang rame juga kantinnya, desak-desakan, apalagi kan angkatannya banyak ya, banyak orang, sampai berapa kelas ya, 4 kalau nggak salah. Jadi kelas kamu ini ada 4 kelas ya? Di kelas 6 ada 4. Ini. Nah, kamu ada nggak sih ada pelajaran favorit kamu nih di kelas itu? Ada, terutama sih aku suka pelajaran seni rupa, seni budaya, itu yang paling pertama. Terus ada nggak yang kamu nggak suka? Ada, pasti ada. Pelajaran olahraga aku tuh nggak suka. Kenapa tuh? Karena ribet aja sih, banyakan prakteknya, kadang capek juga harus ganti bajunya, karena biasanya 2 kali kan ganti bajunya gitu.
Biasanya kan kalau yang lain tuh lebih suka olahraga ya, karena Iya. nggak belajar, malah lebih keluang ke lapangan ya kan, terus ada udara segar kan. Nah, kalau kamu di rumah ini waktu luangnya biasanya dipakai buat apa nih? Kadang aku waktu luangnya biasanya dipakai belajar, baca buku, terus biasanya ngedit juga sih, ngedit buat poster atau buat guru-guru poster MPLS atau apa, biasanya aku yang bikin. Oh, jadi kamu yang bikin? Iya. Ya. Orang tua kamu tahu nggak kalau kamu kesini untuk konseling? Tahu, biasanya ngabarinnya itu selalu ketemu ya, maksudnya Iya. bareng, kalau kesini biasanya bareng sama orang tua juga. Dan perasaan kamu untuk sekarang bagaimana nih? Senang sih, senang bisa berbicara pada ibu. Ya. Terus sekalian keluar juga, apalagi ini udah menjelang sore kali ya. Lagi weekend juga kan ya? Iya, lagi liburan Iya. juga. Nah, sebelum kita lanjut ini, saya mau bilang kalau di sini kamu boleh cerita apapun yang kamu rasakan dari masalah kamu, atau kamu bisa meluangkan keluh kesah kamu ke saya. Ini rahasia atau tanpa paksaan dari kamu sendiri kan? Iya. Jadi sebelumnya boleh kita mulai? Boleh. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih rasanya sekolah? Kalau boleh tahu nih, gimana sih rasanya di sekolah kamu nih dibanding kelas lain? Kalau perasaan aku kayaknya untuk di kelas 6 itu lebih kompak, solid, rame juga soal pelajaran. Kadang bilang, ini gimana sih pelajarannya gitu, bingung. Terus kadang karena mungkin kan udah mau lulus kali ya. Nah, tugas-tugas sekolah kamu nih akhir-akhir ini menurut kamu gimana? Atau ada yang kerasa berat gitu? Kalau buat yang kerasa berat banyak, karena lebih banyak prakteknya. Mungkin tentang apa ya namanya ya, soal IPA itu banyak banget prakteknya. Ada praktek lab gitu ya? Ada. Coba kamu ceritain ya, tugas apa yang paling bikin kamu pusing belakangan ini? Yang bikin aku paling pusing itu tugas kelompok, tugas mandiri juga ada, itu yang bikin pusing karena prakteknya, karena bahan-bahannya yang biasanya di luar dari harga ya, maksudnya harganya mahal gitu. Nah, waktu pengerjaan tugas kamu ini apa yang biasanya kamu rasain? Semangat kah atau malas? Bingung kayaknya ya, bingung tentang pemilihan warna juga, tentang beli di mana semuanya. Tapi kadang ada rasa semangatnya juga, ketemu temen kalau kerja kelompok gitu. Iya sih, lebih ringan aja ya. Iya, jadi lebih ringan karena main juga sama temen kan. Nah, kalau nilai lagi nggak bagus nih, biasanya perasaan kamu gimana? Kadang sedih juga, sedih banget malah. Cuman habis itu aku coba perbaikin apa yang salah, apa yang belum aku ngerti gitu ke orang tua atau teman-teman juga bisa gitu. Menurut kamu nih, apa sih yang bikin tugas itu yang terasa susah, atau materinya, atau ada waktunya, atau ada hal lain? Biasanya karena ada hal lain kayak acara lain, biasanya itu bentrokan banget, jadi bingung mau ngerjainnya kapan. Terus contoh kayak waktunya sih tinggal 2 minggu. Nah, di 2 minggu itu aku lagi banyak acara biasanya gitu, jadi pusing ngebaginya gitu. Jadi susah mengatur waktunya. Susah. Nah, selama ini kesulitan tugas
tugas kamu nih, kamu cerita ke siapa aja atau minta bantuan ke siapa? Aku biasanya nggak cerita, biasanya lebih ke minta bantuan aja sih ke orang tua atau ke temen gitu. Kalau kamu bayangin nih sekolah yang nyaman buat kamu tuh kayak gimana? Sekolah yang nyaman menurut aku itu tentang lingkungannya sih, yang lingkungannya baik, tidak ada kejadian apa, tidak ada bikin skandal gitu. Kadang kan sekolah tuh biasanya ada skandalnya Ya, gitu. atau ada kriminal gitu. Oh, Nah, ada nggak momen di sekolah belakangan ini yang bikin kamu bangga sama diri kamu sendiri? ada biasanya tentang nilai prestasi, apa namanya ya, Ada penghargaan gitu ya? ada, makanya bikin aku bangga sama diri sendiri bisa sampai di sini sampai sekarang. Nah, dari semua cerita kamu tadi nih, kira-kira apa yang paling ingin kamu ubah dari soal urusan sekolah atau tugas? Aku pengen banget bisa mengubah waktuku sendiri tentang bermain HP atau apa ya, gadget, dengan dengan belajar mungkin ya, kalau ada waktu luang bisa belajar atau baca buku, bisa gitu. Pengen ubah aja. Nah, kan udah zaman sekarang pas gadget mulu ya. Cuman ada juga yang bisa belajar dari HP ini ya benar. kan. Nah, sekarang coba kamu ceritain nih soal teman-teman kamu di sekolah, gimana hubungan kamu ketika sama mereka? Kadang kalau bersama teman itu biasanya juga bingung kalau misalnya temennya tuh pengen di ngertiin moodnya atau apa, jadi bingung sendiri, kita juga bingung kan, jadi ngerepotin orang lain juga ya buat ngertiin moodnya dia, padahal kitanya biasa aja nih, kitanya ngajakin atau apa, tapi dianya tuh nggak bisa, dia bilang aku nggak bisa, aku nggak mau, soalnya aku moodnya lagi jelek atau apa, padahal kita juga harus bisa ngertiin orang lain juga nggak sih gitu, nggak bisa jangan ngertiin diri sendiri doang gitu ya, kayak pentingin diri sendiri. ya. Nah, jadi dari cerita kamu ini yang saya dapat, kamu ini cukup ekstrovert atau lebih ke banyak lingkungan ya, kayak misalnya sekolah kamu lebih seneng bisa ketemu teman di sekolah kamu, terus juga dari teman-teman kamu juga yang support kamu, yang tugasnya juga walaupun terlalu banyak, cuman dari kamu ada keenjoyan yang buat ngerjain dia gitu kan. Jadi bisa ngerjain tugasnya dengan santai. Nah, ada nggak sih sahabat dekat kamu nih di kelas, biasanya ngapain aja kalau lagi bareng? Ada sih biasanya 2 orang sampai 3 orang, karena ada sih 2 orang sampai 3 orang, kadang ngajakin ke Indomaret, ngajakin ke minimarket ya, ke taman atau ya ke tempat-tempat wisata gitu ya. Iya, kayak ke mall, enggak buat belajar bareng gitu kan. Nah, kalau kamu nih lagi kurang ngerasa nyaman atau canggung sama teman-teman kamu nih, kamu cerita nggak kejadian itu? Boleh cerita nggak kejadian itu? Boleh. Kadang ada yang jadi canggung itu ketika temanku membahas sebuah pasangan mungkin ya. Jadi yang topiknya kemana dia malah bahas pasangan gitu. Kadang yang bikin gedek juga, gak sesuai dengan yang dibicarain, terus kurang nyambung kurang nyambung. Kadang juga terlalu bikin bosan nggak sih kalau pembicaranya kayak gitu ya? Pembicaraan kayak pasangan bikin gitu. Nih, kalau kamu ada masalah sama teman kamu nih, biasanya kamu ngapain atau buat nyelesainnya itu? Kadang aku nyelesainnya itu harus dengan kepala dingin, atau kadang aku nasehatin dulu sih biar berhenti dulu gitu, atau biasanya nggak kontekan sampai berapa hari dulu, maaf-maafan gitu.
Kalau menurut kamu nih, kamu termasuk orang yang gampang akrab sama orang baru atau butuh waktu? Aku kayaknya termasuk yang butuh waktu ya kayaknya. Aku kalau bisa dibilang tuh introvert. Jadi kamu butuh waktu buat berteman gitu sama orang baru. Kamu pernah nggak merasa dikucilin atau dicuekin atau diomongin dari belakang ke iya atau gimana buat perasaan kamu itu? Pernah beberapa waktu yang lalu dijelek-jelekan, dituduh, difitnah, sampai kadang down juga sih, bikin pusing, kadang nangis, kadang pernah sampai sakit juga. Ya. Siapa sih yang orang paling kamu percaya nih buat cerita kalau ada masalah selain orang tua kamu di sekolah? Di sekolah biasanya ada beberapa seperti kayak guru, kadang sering ngomong juga, cuman nggak detail-detail ya, karena ngejagain perasaan juga, ngejaga privasi juga gitu. Nah, kalau kamu biasanya milih pertemanan yang ideal buat kamu itu kayak gimana? Pertemanan yang ideal, pertemanan yang sempurna, yang kayak sahabat forever gitu. Menurut aku kalau ada pertemanan kayak gitu, makin menjalin hubungan yang baik ya, jadi sering komunikasi juga gitu. Cuman udah nggak punya sih sekarang jadi udah nggak tahu lagi gimana gitu. Biasanya kalau udah kayak gitu kayak malah jadi asing ya kan? Iya, asing. Nah, kalau ada nih yang pengen kamu sampaikan ke teman tapi belum berani? Ada sih, pasti. Kadang aku tuh pengen banget nyampein bahwa nggak semua hal kamu tuh harus memfitnah orang atau menjauhi orang, padahal bisa dengan cara bisa dengan cara kepala dingin gitu. Kalau mau menyelesaikan masalah gitu, nggak harus marah-marah, nggak harus jauhin orang gitu. Dari cerita soal pertemanan kamu nih yang tadi, kira-kira apa yang bikin kamu paling nyaman dan apa yang bikin kamu gak nyaman? Yang nyaman sih biasanya tidak berlebihan ya berbicaranya, kayak ngomong kasar atau apa, itu yang buatku nyaman. Cuma kadang yang nggak nyaman itu dia tuh namanya kalau cepu tuh namanya membuka rahasia ya, menyebar rahasia ke orang lain selain kita berdua atau berapa gitu. Itu yang bikin ku nggak nyaman aja sih. Jadi dari cerita kamu ini, kalau pertanyaan kamu ini sangat rumit banget ya, karena ada yang kurang bisa dipercaya dari pertanyaan kamu ini, terus juga bisa ada yang percaya juga, cuman ada beberapa yang paling yang paling kamu percaya, yang bisa buat diajakin untuk pertemanan, terus bisa dibuat meringankan tugas kamu ya kan. Nah jadi buat tugas kamu nih, ini berat gak? Atau tugas kamu banyak gak? Kalau tugas sih mungkin lumayan banyak ya, untuk beberapa bulan kemarin itu banyak banget soal praktek, soal ujian juga, itu lagi banyak juga kan, jadi tugasnya banyak, belajarnya juga harus banyak gitu ya. Terus langkah pertama kamu buat ngerjain dari awal tuh apa? Kayak misalnya nyicil dulu atau harus disemuain atau buat nanti dulu gitu? Biasanya sih aku ngeliat dulu acara untuk beberapa harinya, ngatur waktu dulu, terus kalau bisa nyicil-nyicil dikit lah ya sebelum pengumpulan tugasnya gitu. Tapi pernah sih aku tinggal dulu itu. Jadi seperti udah nunda dulu gitu. Karena mungkin deadline-nya masih jauh ya. Benar. Terus kalau misal dari tugas kamu ini lumayan kayak ribet gak atau susah gitu? Kalau tugas sih
kebanyakan lebih ribet aja daripada susahnya mungkin. Karena ribetnya itu harus ngatur waktunya, ngatur biayanya juga. Kadang harganya tuh dikasih yang mahal-mahal, barang-barangnya yang susah gitu dicari. Itu tugas apa itu? Biasanya tugas IPA sih, IPA tentang ilmu pengetahuan alam tuh biasanya disuruh bikin apa namanya, bikin rakit kayak seperti kehidupan iya, alam, atau nanti di akuarium nanti dipasang buat di hutan-hutan gitu. iya, kadang biasanya yang tentang planet juga gitu. Oh, di praktek ya? Ada planet, ada, jadi Biologi bikin. atau fisika gitu? Ada nggak? Aku nggak ada, biologi fisika nggak ada. Oh, masih baru ini ya, baru tahap basicnya ya? Iya, masih basicnya, belum susah-susah. Oh, ya. Terus kalau misalnya ada selain IPA gitu yang bisa tugas kamu bikin merepotkan gitu? Ada, biasanya tugas agama itu juga ngerepotin banget sih, karena harus ngapalin banyak tentang sejarah-sejarah agama gitu. Itu yang bikin pusing banget. Oh, jadi di situ baru ada sejarah agama ya, baru seperti kehidupan sejarah tahun berapa iya. ya. Ada hafalan seperti hafalan ini enggak, kayak surat gitu? Banyak, biasanya dikasih tuh sampai 1-2 surat itu buat ujian akhir. Itu Tes lisan. tes lisan. Jadi sekitar berapa bulan ya, biasanya kasih sebulan doang buat 2 surat gitu. Jadi selain jadi tadi kan ada mata pelajaran yang bikin kamu gak suka ya, kayak olahraga gitu. Nah itu kenapa sih kalau kamu gak suka itu? Yang nggak suka itu biasanya gara-gara apa ya namanya, panas-panasan sih. Aku tuh nggak suka panas-panasan, nggak suka kena banyak debu gitu. Terus apa ya namanya, susah juga kadang kalau ada sepak bola. Aku tuh, maaf ya, aku tuh nggak bisa sepak bola, jadi kadang nggak ikut gitu, bikin males gitu. Kalau menurut kamu tuh kan ada beberapa nih ya orang yang nggak suka bahasa Inggris atau MTK. Nah menurut kamu nih bahasa Inggris sama MTK ini menurut kamu gampang atau gimana? Kalau bahasa Inggris menurutku masih gampang, mungkin karena masih kelas 6 kali ya, belum ke tahap-tahap kayak udah SMA atau SMP gitu. Nah kalau matematika kurang lebih sih suka atau enggaknya itu, kalau sukanya itu kayak gara-gara kalau paham aja deh. Suka tuh kalau paham aja, kalau nggak paham kadang benci MTK-nya juga gitu. Jadi kalau kamu paham sama rumusnya atau kamu udah bisa ngerjain nih, kamu paham, jadi kamu suka nih kayak. Cuman kalau emang nggak bisa mungkin gak usah terlalu benci gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, lebih ke mungkin terlalu sulit aja kalau kamu belum paham kan. Terus kalau biasanya nih kamu sering nunda-nunda tugas nggak, seperti kayak buat nanti tapi padahal tugas kamu masih banyak banget gitu? Dulu pernah, tapi sekarang aku belajar kalau misalkan kalau bisa nyicil aja dulu, dikerjain kalau ada waktu luang gitu sih. Apa tuh? 5 menit lagi ya. Terus kalau misalnya di sekolah ini ada masalah apa sih gitu, kayak misalkan berantem atau ada yang kalau saat ujian nyontek bisa ke ruang BK gitu? Kalau nyontek sih enggak, alhamdulillah nggak ada ya di sekolahku. Cuman kalau berantem tuh sering banget, setiap tahun pasti ada. Sampai masuk BK, sampai pernah, ini maaf ya, sampai pernah ada temenku, salah satu temenku, nggak salah satu sih, 3 orang sampai 4 orang itu pernah berantem sama sekolah lain. Soalnya kan sekolahku itu digabung, jadi dia kegabung gitu sama sekolah A sama sekolah B, dia digabung, jadi lapangannya bareng gitu.
pernah tuh sempat berantem gara-gara temen aku tuh kalau nggak salah nggak sengaja matahin raketnya Aspan, raketnya kelas sebelah ya. iya ke sekolah sebelah. Ya. Berarti kayak numpang gitu ya? Atau emang cuma digabung doang ya? Lebih ke apa ya namanya, sebenarnya sih sekolahnya misah, cuman lapangannya tuh bareng, jadi kayak contoh 1 hektar, jadi digabung gitu. Oh ya. Cuman buat sekolahnya itu digabung. Sekolahnya pisah, cuman ini sekolahnya sekolah. Iya, Cuman kayak ini gitu. lapangannya gabung. Iya gitu doang. Ini jaraknya lumayan jauh nggak dari sekolah A sama B? Deket banget kayaknya ya, karena bentuk sekolahku tuh kayaknya L deh, L apa N gitu. Jadi sekolahnya yang B itu dia bentukannya L, jadi kayak yang gabung gitu, lapangannya bareng gitu. Untuk sekolah tuh paling dominan itu tuh masalahnya tentang apa? Tentang apa ya namanya, tentang gurunya biasanya juga banyak bikin skandal ya. Guru-gurunya apa namanya, selain guru-gurunya juga banyak murid-muridnya juga bikin masalah ke sekolah yang lain, sekolah B A gitu. Ada seperti bullying gitu nggak? Kalau di sekolahku dulu ada, sekarang sih nggak tahu ya, mungkin udah sedikit-sedikit menghilang gitu. Iya. Jadi di sekolah kamu ini ternyata banyak juga ya permasalahan seperti berantem, kayak tawuran ya, Iya, contohnya ya. Terus itu ada juga ada masalah lain seperti gurunya atau dari siswanya ya. Iya banyak. Ada nggak sih guru yang kamu nggak suka? Ada, salah satunya sih guru agama, itu aku gak suka banget. Karena apa ya namanya, kalau kata teman-teman aku sih caper ya, caper banget ke Siswa. ke siswa, ke apalagi maaf ya, apalagi perempuan biasanya gitu. Gurunya cowok. Iya, makanya kita tuh sebenarnya udah pada kesel, sempet pernah ngelapor juga. Tapi ada salah satu apa ya namanya, bukan guru ya, namanya staff mungkin, ada juga berbuat masalah ke perempuan. Tapi udah dikeluarin sih, alhamdulillahnya. Temen aku tuh berani speak up ke orang tuanya, jadi bisa dikeluarin langsung. Itu yang bikin kita lumayan lega, walaupun nggak sepenuhnya lega sih gitu. Tadi kan katanya dari guru agama ini kayak perhatiin banget sama cewek ya, sama siswi cewek. Nah itu dari guru BK-nya ada penanganan langsung nggak, atau secara tidak langsung gitu, seperti teguran atau? Ada sih, biasanya di skors kayaknya ya, pernah sampai sebulan, 2 minggu, 3 minggu, cuman habis itu dia ada lagi. Makanya kadang orang tua murid juga udah pada bilang ke gurunya masing-masing, komplain ke gurunya. Tapi gurunya biasanya cuman ngasih tahu ke guru BK-nya itu cuman sedikit, jadi nggak detail-detail kayak orang tua murid tuh ngasih tahu ke guru gitu, wali kelas ya. Jadi kayak nggak ngasih tahu kayak secara detail banget kalau misalkan guru ini ngapain ya sama siswa ini gitu. Benar. Kalau korban ini kayak misalkan itu diapain sih sama guru ini? Seperti apa ya, kayak jadi pegang-pegang atau dicoel-coel atau misal dari kasih nilai tinggi nih ya kan, diancam-ancam gitu atau gimana? Kalau nilai tinggi pernah, jadi temen aku tuh sempat dicurangin juga.
mungkin karena mungkin ya karena itu uang ya mungkin sering juga ya. Sering banget sih. Selain ada nggak sih guru yang paling kamu suka di sekolah itu? Guru yang paling suka adalah wali kelasku sendiri di kelas 6. Cuma kelas 6 sama kelas 3 itu benar-benar favorit aku, bikin apa ya namanya frekuensi mungkin ya, cuman walaupun gurunya lebih tua daripada kita, maksudnya bukan Gen Z ya kayaknya, jadi lebih nyambung kita juga walaupun ke Gen Z atau ya jadi dari sekolah kamu ini cukup unik ya, cukup menarik juga karena emang sih ada beberapa sekolah yang bikin masalah atau dari gurunya, siswanya, terus itu juga ada yang kamu sukai juga kan, pasti ada guru yang lebih baik ya, karena bisa ngasih nilai adil gitu rata-ratanya, terus itu bisa menyenangi siswanya juga ya kan, untuk meringankan tugasnya juga. Kalau di rumah nih siapa yang paling sering menemani kamu atau nanya soal sekolah? Kalau di rumah biasanya ada dari keluarga orang tua juga, ayah ibu semuanya sih, kadang dari saudara juga biasanya nanya. Waktu kamu kalau lagi cerita hal yang susah, orang tua kamu responnya biasanya gimana? Biasanya memberi saran, memberi nasihat juga kalau misalnya aku ada yang salah gitu. Lebih banyak saran sih biasanya. Menurut kamu nih orang tua kamu ngerti nggak sama apa yang kamu rasain soal sekolah kamu atau pertemanan kamu? Alhamdulillah sih orang tuaku tuh selalu mengerti tentang masalah anaknya gitu. Apa namanya? Lebih tahu ya karena menduka, karena dari dukungan orang tua juga bisa meringankan solusi buat pertemanan kamu kan. Ada nggak momen dimana kamu ngerasa didukung banget nih sama orang tua kamu, atau boleh ceritain? Ada salah satu momen itu ketika aku ikut perlombaan apa saja sih, kayak non akademik itu, kadang biasanya selalu disupport sama orang tua, keluarga juga. Cuma biasanya lebih banyakkan orang tua kayaknya ya, karena ngebantu belajar juga di rumah gitu kalau non akademik. Sebaliknya ada nggak momen kamu ngerasa kurang didengar atau kurang dimengerti di rumah? Dikit sih kayaknya momennya, mungkin karena tentang apa ya, ngedit itu biasanya juga kurang didengar karena orang tuh susah ngedit juga ya, kadang lebih banyaknya tentang akademik atau non akademik. Atau ada kayak sibuk sendiri gitu ya? Iya benar. Nah, kalau nilai kamu turun nih atau ada masalah di sekolah, gimana biasanya reaksi orang tua kamu deh? Biasanya reaksinya sih nasihatin dulu, terus dikasih tahu mana yang salah, dibenerin, terus harus lebih banyak belajar lagi gitu. Menurut kamu nih dukungan seperti apa dari orang tua kamu yang paling kamu butuhin nih sekarang? Menurut aku sih dukungan untuk memasuki tahun ajaran baru itu aku harus banyak dukungan juga. Soal sempat down juga, nggak masuk sama sekolah impian ya gitu. Harus sungguh-sungguh berkas ya. Kalau kamu bisa ngomong langsung ke orang tua kamu nih, tanpa takut, atau apa yang pengen kamu sampein? Aku sih mau sampein itu makasih banyak udah ngertiin aku selama beberapa tahun ini ya, mungkin selama aku hidup gitu. Terima kasih udah ngajarin aku kalau aku yang nggak bisa, ada yang salah dinasihatin, terus ngebantu aku juga kalau ada yang susah gitu. Dari semua yang udah kita obrolin nih, dari sekolah kamu, dari teman, dari keluarga, kira-kira mana yang paling berat buat kamu hadapi sekarang?
yang paling berat sih menurut aku bertemu dengan orang banyak sih, banyak temen gitu. Soalnya ntar aku bertemu dengan teman yang lebih banyak lagi gitu, berkenalan dengan yang lebih banyak lagi gitu. Nah, dari kesimpulan kamu dari cerita kamu ini, dari pertemanan kamu ini sangat rumit ya, karena tapi di situasi rumit kamu, pertemanan kamu ini ada dukungan orang tua dari sekolah maupun guru ya kan. Dari tugas-tugas kamu ini juga bisa membantu kamu, dari yang tadinya merasa kebanyakan tugas, Iya. sehingga kamu bisa menjalani itu, bisa menyelesaikannya sendiri dari orang tua kamu ya kan. Bisa bantuan dari orang tua kamu, dari guru kamu, maupun dari kamu sendiri untuk belajar lebih giat lagi ya. Nah, dari semua yang kita sudah bicarakan ini, dari kira-kira apa yang paling berkesan buat kamu? Yang paling berkesan buat aku sih untuk bercerita mungkin ya, bercerita tentang semua apa yang aku miliki, tentang dukungannya atau teman-temannya, pelajarannya kayak gitu. Nah, kalau boleh aku simpulin, seperti ada 3 hal yang besar nih, soal tugas kamu, sekolah, pertemanan, atau dukungan dari orang tua kamu. Ada yang mau diluruskan atau ditambahin? Kayak seperti dari mana kamu ini, dari sekolah, dari teman, keluarga, dari rumah, kamu ada mau tambahin seperti kesan pesan, atau ada yang mau tambahin seperti seperti ya tambahan motivasi? Iya. Kalau buat aku sih tambahannya itu memotivasi untuk kedepannya. Semoga aku di beberapa tahun ke depan bisa lebih baik lagi dari sekarang, bisa lebih bijak lagi dalam memilih teman, memilih apapun itu gitu. Bisa lebih paham lagi tentang pelajaran, kata-kata yang aku biasa ucapkan gitu. Setelah cerita panjang ya, sekarang perasaan kamu gimana? Lebih ringan atau masih ada yang ganjal di perasaan kamu? Sekarang sih udah mulai lebih lega ya, lebih ringan lagi, pikirannya udah mulai nggak banyak, nggak berlebihan juga gitu. Dari obrolan tadi, ada satu langkah kecil yang kepikiran mau kamu coba di minggu ini? Mungkin ada salah satunya. Apa nih langkah kecil yang kamu ingin jalani minggu ini? Ada langkahnya kayak untuk memperbanyak belajarnya ya, mungkin karena beberapa hari lagi udah mulai masuk sekolah lagi gitu. Udah selesai liburannya. Bisa saya feeling ya. Kalau nanti ketemu kesulitan lagi nih dalam soal tugas atau teman, atau dari orang tua kamu, atau dari udah ada gambaran mau cerita ke siapa dulu? Mungkin aku bakalan cerita ke yang paling utama ya, mungkin orang tua dulu, baru ke keluarga, ke teman gitu. Pokoknya orang tua paling pertama. Menurut kamu nih, apa yang bisa saya bantu lagi untuk kedepannya supaya sekolah kamu ini terasa lebih nyaman buat kamu? Seperti ada sesi lanjutan untuk kita ngobrol lebih jauh lagi, atau ada konseling individual lagi nantinya, atau kamu mau cerita ke saya juga masih boleh. Ya, saya usahakan mungkin ya untuk cerita lagi, bercerita atau ngobrol ulang. Terima kasih ya sudah mau bercerita banyak kayak hari ini. Untuk gimana kalau kita jadwalkan ngobrol lagi untuk minggu depannya, atau bisa next time lagi buat lihat perkembangan kamu dari tugas-tugas yang kamu menumpuk atau stres, ya bisa membuat kamu lebih
semangat lagi ngerjain tugasnya, bisa lebih semangat lagi untuk melangkah lebih maju lagi untuk SMP kamu atau SMA kamu ya. Jadi dari cerita hari ini banyak yang berkesan ya. Kamu sangat luar biasa untuk menghadapi permasalahan ini. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri, bisa menjelaskannya sendiri, bisa juga kamu bisa meminta pendapat dari orang tua kamu. Itu lebih penting ya, karena peran orang tua itu emang lebih penting ya kan. Jadi walaupun teman kamu yang kurang support sama kamu, yang penting ada orang tua ya kan. Jadi ini mungkin ada yang ingin sampaikan lagi atau sudah cukup? Kayaknya sudah deh ya. Terima kasih untuk kehadiran kamu untuk konseling hari ini. Mungkin kalau misalnya kamu mau ingin cerita dengan saya lagi boleh, untuk kita atur jadwalnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kamu. Karena ini sesi terakhir nih, kamu bagaimana perasaan kamu? Udah ringan ya, mungkin udah nggak ada yang dipikirin lagi. Udah, ini bener-bener lega banget rasanya. Semoga dari sesi ini kamu bisa mengambil yang terbaik, mengambil kebaikan dari sini, atau belajar dari pengalaman kamu. Terima kasih untuk sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.